Wasallam qala laisa minna man lam yarham saghirana wa yarham kabirina rawal hakim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, tidak termasuk umat kami orang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami dan tidak mengetahui haknya orang tua di antara kami. Rawahul Hakim. Wa Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa min ummati man lam yubajjil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif bi'alimina. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak termasuk umatku orang yang tidak mengagungkan orang tua di antara kami dan orang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak orang alim di antara kami. Rawahu Ahmad bisnad. Wa Nabi Umamah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala thalathun la yastakhwihim illa munafiq dzu syaibati fil Islam wa dzul ilmi wa imamun muqsit. Rawahu Tabarani fil Kabir. Dari sahabat Umamah radhiyallahu anhu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara yang tidak akan meremehkan pada perkara tadi kecuali seorang munafik. 3 perkara yang tidak meremehkan perkara 3 tadi kecuali seorang munafik. 1, orang yang sudah beruban dalam Islam. Dari kecil sampai tua sudah beruban dalam Islam. Kok diremehkan? Ini yang meremehkan adalah munafik. Yang kedua, dzul ilmi, orang mempunyai ilmu, kok diremehkan? Nah, ini yang meremehkan juga orang munafik. Wa imamun muqsit, dan seorang pemimpin yang adil, kok diremehkan? Maka yang meremehkan ini orang munafik. Wa Ibn Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man talaba al-ilma liyubahiya bihi al-ulama wa yumariya bihi as-sufaha wa liyasifa wujuhan nas ilaihi fa huwa fin nar. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari ilmu untuk mengadu kehebatan dengan ulama. Orang mencari ilmu untuk mengadu kehebatan dengan ulama, atau untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, atau supaya manusia melihatnya dengan kehebatan. Orang mencari ilmu seperti ini, maka dia adalah di neraka. Kita mencari ilmu karena menghilangkan kebodohan, ingin mengetahui ilmu-ilmunya Allah, ingin mencari ridho Allah, ingin menjayakan Islam, ingin selamat di dunia dan di akhirat. Jangan ada niat-niat yang tidak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lutun wa Ismail Lu Ishaqu kadha Yaqubu Yusufu wa Ayyubu kadha Shu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Tulkifli Dawuda Sulaiman ittaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'ghaya. Nah, salah satu diantaranya 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu Nabi Ayub yang sangat sabar, Nabi Syuaib itu mertuanya Nabi Musa. Nabi Syuaib itu anaknya perempuan-perempuan. Nabi Syuaibnya sudah tua, maka yang menggembala kambing
itu anak perempuannya. Perempuan menggembala kambing karena Nabi Syuaibnya sudah tua. Suatu ketika Nabi Musa nonjok orang Kipti, nggak niat membunuh, orang Kiptinya mati. Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun mau dibunuh. Nabi Musa lari dari Mesir sampai ke kampung Madian, negeri Madian. Itu negerinya Nabi Syuaib. Di sana menggembala kambing 10 tahun. Nabi Musa menggembala kambing 10 tahun. Jangan di sini, jangan di sini. Jangan di sini, jangan di sini. Mengaji. Nabi Harun alaihissalam, kakaknya Nabi Musa. Nabi Harun ini orang yang sangat dicintai oleh Bani Israel. Jadi Nabi Harun itu, Nabi Musa kan orangnya tegas, keras. Jadi mungkin kurang disayangi, kurang disenangi. Kalau Nabi Harun orangnya lunak, bijaksana. Jadi Bani Israel itu sangat cinta kepada Nabi Harun. Maka di Bani Israel itu yang namanya Harun itu banyak. Yang namanya Harun, orang namanya Harun itu banyak. Tanya ada tokoh di zaman Bani Israel namanya Harun, meninggal. Maka yang melayat tokoh yang namanya Harun itu 10.000 orang namanya Harun semua. Tokohnya yang meninggal namanya Harun, meninggal. Yang melayat kan banyak. Di antaranya yang melayat itu 10.000 namanya Harun semua. Saking cintanya kepada Nabi Harun sehingga di Bani Israel itu nama Harun sebanyak-banyak. Wa Musa dan Nabi Musa, wal Yasa dan Nabi Al-Yasa, Dzulkifli dan Nabi Dzulkifli, Dawud dan Nabi Dawud. Nabi Dawud itu istrinya 99. Dicoba oleh Allah cinta kepada istrinya Uria namanya. Akhirnya Urianya diangkat perang, pegang bendera, akhirnya mati jandalah istrinya, dinikah sama Nabi Harun, dinikah sama Nabi Dawud, jadi ganap 100. Nabi Dawud itu istrinya 100, 99 tambah 1 istrinya Uria jadi 100. Jadi Allah Ta'ala mengingatkan Nabi Harun dengan halus dalam Al-Quran. Nabi Dawud itu kalau sepertiga malam yang terakhir sholat malam, maka malaikat 2 datang dalam tempat sholatnya. Curug. Ini Nabi Dawud, saya minta dihukumi. Apa? Ini orang ini yang satu, ini punya kambing 99. Yang ini punya kambing 1. Itu yang punya kambing 99 itu ingin ditarik kambing 1 biar 100. Oh salah, ini yang 99 kambing. 99 mau narik kambingnya orang 1. Salah ini. Terus orang itu pergi. Padahal malaikat itu menyindir kepada Nabi Dawud. Nabi Dawud istrinya 99, istrinya Uria diangkat perang mati, ditarik 100. Nabi Dawud, lah itu kan saya itu, kata. Maka istrinya Uria sudah menjadi istrinya Nabi Dawud, disenggamai, hamil, lahirlah Nabi Sulaiman. Dan Nabi Dawud
Kalau munajat membaca kitab Zabur, maka Sulaiman, putranya Sulaiman, bikin mihrab di padang pasir. Nabi Daud kan ada di Syam sana, di Palestina. Bikin mimbar, Nabi Daud naik membaca Zabur. Yang datang 40.000 orang. Itu saking asik mendengarkan Nabi Daud, itu mati 30.000. Mati 30.000, 10.000 yang hidup. Saking dahsyatnya kitab Zabur dibaca dengan khusyuk, dengan suara yang indah. 40.000 yang mati 30.000 itu. Gimana itu? Pemakaman massal kan itu. Tapi matinya mati betul, bukan mati corona, bukan. Mati betul itu. Bayangin orang 40.000 mendengarkan Nabi Daud membaca Zabur, yang 30.000 mati. Saking asiknya mendengarkan kata-kata Allah dalam Zabur, 30.000 mati, tinggal 10.000. Bagaimana itu memakamkannya kan? Sibuk. Itu apakah setiap tahun atau seberapa tahun? Suaranya itu kalau dibaca itu Zabur, orang bisa pada mati saking indah. Istrinya 100. Nabi Daud nggak percaya saya ini baik. Nabi Daud itu, kalau saya baik menurut saya nggak sah. Saya mau tanya pada orang lain, saya baik enggak? Nabi Daud nyamar. Nabi Daud kan nabi, rasul, raja. Nyamar. Mungkin ditutupi apanya ya kan? Datang kepada kaumnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kamu kenal Daud? Kenal lah. Apa? Nabinya Allah, utusan Allah dan raja. Terus, ya hebat. Alhamdulillah. Tanya lagi. Yang rakyat yang paling jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kenal Daud? Kenal lah. Apa? Nabinya Allah, utusan Allah, raja. Hebat. Sampai akhirnya ketemu dengan seorang malaikat. Di situ Nabi Daud nggak ngerti itu malaikat, sandiwara Allah. Kamu kenal Daud? Kenal. Apa? Nabinya Allah. Terus utusan Allah. Terus raja. Terus sayang. Apa? Sayangnya makan harta kerajaan. Ini salahnya. Wah, oh itu salahnya saya itu. Pulang langsung Nabi nangis kepada Allah Ta'ala supaya diberi kerjaan, supaya hasil keringat sendiri makan untuk dia dan anak istri. Maka Allah bisa melunakkan besi seperti tepung. Nabi Daud kalau bikin pacul, bikin golok, bikin priuk itu pakai tangan. Gak usah pakai pandai dibakar, gak usah. Hasilnya dijual, bikin tameng untuk makan diri sendiri. Ya sedikit hasilnya. Sebelum itu jualannya laku nggak makan, ya kan? Padahal jadi raja numpuk ibarat gandum, nggak mau makan kerajaan, uang kerajaan nggak mau. Jadi kalau belum jualannya laku ya kaliran dia dengan anak cucunya. Gak mau makan kecuali dagangannya yang dia buat keringat sendiri laku baru makan. Walaupun kerajaan kan apa saja ada, tapi nggak mau lagi makan kerajaan. Itu namanya orang-orang yang zuhud. Seperti zaman Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, perlimangan ghanimah, tapi hidupnya nggak berubah. Pakaian tambal-tambalan para sahabat. Sayyidina Umar pakaiannya berapa tambalannya? 13 atau 17. Nah kalau Sayyidina Umar Al-Faruq kalau mau ngimami Jumat terlambat karena bajunya sedang dicuci belum kering. Dia nunggu kering. Baru tengah 1, tengah 2 baru sholat Jumat. So, kering, maafin aku, ini bajunya baru kering.
Tidak berubah. Sulaimanu, Nabi Sulaiman. Sulaiman bagaimana? Lebih dahsyat lagi. Istrinya 1000. Istrinya 1000. 700 istri asli, yang 300 gundiknya. Semua dijamah semua. Jadi kalau orang-orang Yahudi, orang Nasrani mencaci maki Rasulullah yang istrinya 11, belum ada apa-apanya. Nabi Daud 1000, Nabi Daud 100, Nabi Sulaiman 1000. Nabi Muhammad baru 11. Belum ada apa. Sulaiman diberikan kekayaan oleh Allah yang luar biasa. Salah satu mukjizatnya Nabi Sulaiman, huduha syahrun wa rahuha syahrun. Nabi Sulaiman dengan kepala tentaranya mungkin ratusan ribu. Nabi Sulaiman kan raja dunia, nabi, rasul, raja dunia, terkaya di dunia. Ada awan lewat, oh awan turun. Oh, awan turun. Nabi Sulaiman tentaranya naik. Entah berapa ratus ribu tentara atau berapa juta orang. Naik. Berangkat keliling dunia, berangkatnya 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Huduha syahrun wa rawahuha syahr. Mengapa Nabi Sulaiman begitu hebat? Mula-mulanya Nabi Sulaiman disuruh milih sama Allah. Sulaiman, kamu milih ilmu, milih dunia, apa milih kerajaan? Kata Nabi Sulaiman, ya Allah, aku milih ilmu aja. Ilmu diamalkan, dunia diberikan. Ilmunya diamalkan semakin dalam, kerajaannya diberikan. Ilmu, dunia, dan kerajaan. Ittaba, mengikut jalan Nabi Sulaiman. Ilyasu dan Nabi Ilyas, Yunus Nabi Yunus, Yunus yang ditelan oleh ikan. Jadi Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya kelihatannya tidak beriman. Akhirnya Nabi Yunus seperti mutung, pundung, lari ke laut. Hanya ke laut, kaumnya beriman setelah ditinggal. Jadi seolah-olah Nabi Yunus itu, ya bagi kita nggak salah, tapi bagi martabat kenabian seolah-olah salah, meninggalkan kaumnya. Akhirnya naik perahu, ditelan ombak. Adatnya di negerinya Nabi Yunus, kalau ditelan ombak yang melampaui batas, ini ada orang yang salah, ada orang yang terkutuk salah. Akhirnya ayo diundi. Orang di situ namanya siapa? Tulis semua. Terus Nabi Yunus ditulis. Koclok. Ini yang keluar ini yang salah, yang nanti dicemplungin ke laut. Colok. Cerot. Yunus lu. Yunus kan Nabi, masa? Ulangi lagi. Masukin lagi. Colok. Cerot. Yunus ini. Yunus. Gimana sekali lagi? Cok Yunus, Yunus ini. Bagaimana? Ya cemplungin. Baru ombaknya reda. Danau itu selamat. Nabi Yunus telan oleh ikan. Ikan tek, masuk dalam perutnya. Itu Nabi Yunus dalam perutnya ikan, dalam perutnya laut, dalam gelapnya laut. Nabi Yunus berdoa dengan kalimat yang masyhur, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Wakila 40 hari, wakila lebih, wakila kurang dalam perut ikan. Nah itu ikannya kemana-mana sampai ikan ini datang ke dasar laut. Nabi Yunus dikirinya la ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ke dasar laut itu ngepasi Qarun masih ambles. Qarun zaman Nabi Musa kan ditelan bumi ambles. Los itu masih ambles. Lah akhirnya Qarun dengar, itu siapa yang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin? Jawab Nabi Yunus. Oh, Nabi Yunus sudah jauh dong dengan Nabi Musa, kata Qarun. Gimana saya minta maaf kepada Nabi Musa? Ini sudah zamannya Nabi Yunus, sudah jauh. Zakaria, Nabi Zakaria. Yahya, Nabi Yahya. Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria nikah dengan seorang wanita. Adiknya wanita ini ibunya Siti Maryam. Zakaria dikejar-kejar oleh kaumnya yang kafir, mau dibunuh. Akhirnya Nabi Zakaria nggak bisa berlindung, hanya masuk ke dalam pohon. Kan? Di dalam pohon. Iblis datang. Tahu nggak kaumnya Zakaria? Itu Zakaria di pohon ini nih. Gimana? Cari garagaji no? Garagaji. Serak. Itu atas. Mulai kepalanya Nabi Zakaria. Serak. Ya Allah. Nabi Zakaria mau ngomong kata Allah, ngomong saya pecat dari kenabian kamu. Allah. Jadi diam aja sampai sigar. Alaihi salatu wassalam. Benar kata Rasulullah, asyadun nasi bala'an al-anbiya fal amthalu thummal amthal. Paling kerasnya orang-orang dalam menjalani penderitaan itu para nabi. Kemudian orang setingkatnya, kemudian orang setingkat. Sampai belah jadi dua. Yahya putranya Nabi Yahya. Nabi Yahya jadi nabi, maka rajanya di zamannya Raja Durjana, raja kafir Durjana, punya anak wanita yang sangat cantik sekali. Dilamar nggak jadi, dilamar sayang. Akhirnya istrinya si raja ini kurang ajar. Udah, anak kita dinikah kamu aja. Hanya raja nikah kepada anaknya sendiri yang paling cantik di negerinya itu. Tanya kepada Nabi Yahya, bagaimana Nabi Yahya? Haram anak dinikah. Anak dinikah. Karena Nabi Yahya haram. Maka istrinya raja yang durjana jadi kasih minum arak pada raja. Mabuk, Nabi Yahya disembelih. Nabi Yahya disembelih. Mati syahid. Mana wa yaqtuluna al-anbiya bi ghairi haqq. Kaum Bani Israil Durjana membunuh nabinya dengan tanpa hak. Itu di antara Nabi Yahya dan Nabi Zakaria dibunuh. Isa dan Nabi Isa. Nabi Isa masih saudara dengan Zakaria ya, masih. Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini Nabi Adam punya syariat, Nabi Nuh punya syariat, Nabi Ibrahim punya syariat, Nabi Musa punya syariat, Nabi Isa punya syariat, Nabi Muhammad punya syariat. Jadi ada 6 nabi dan rasul yang mempunyai syariat yang beda-beda. Nabi Isa punya syariat. Nabi Isa jadi nabi. Umumnya itu nabi diangkat 40 tahun baru jadi nabi.
Nabi Isa sebelum 40 tahun sudah jadi nabi. Itu waktu diangkat ke langit mau dibunuh oleh orang Yahudi umur 33. Siti Maryam di dalam lantai atas Masjidil Aqsa, jadi dibikin lantai atas kamar kecil untuk Siti Maryam, nempat di situ. Itu Pak dikasih tangga andanya yang megang Nabi Zakaria. Kalau dia pergi, andanya diambil, Maryam nggak bisa turun. Ini Allah. Maka suatu ketika Siti Maryam di dalam Masjidil Aqsa itu haid, loh kok saya men nggak boleh di masjid dong. Ini Nabi Zakaria datang, kan pernahnya Wak, saya kok men, ayo turun keluar dari Masjidil Aqsa, muter ke belakang pengimaman, Jibril datang, Maryam, kamu mau dikasih anak sama Allah. Saya bukan pelacur, nggak punya suami kok, mau kasih anak apa? Hanya ditiup ininya. Jibril hamil orang Bani Israel. Wong nggak punya suami kok hamil. Wanita potongan apa itu? Orang yang buruk sangka ini jangan-jangan berzina, jangan-jangan. Waliyadzubillah. Akhirnya lahir Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Umur 33 tahun, mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang kafir, diangkat ke langit, di atas langit sana. Hanya Nabi Isa sehari semalam baca Ismul A'zam itu 14 kali. Wali kutub yang paling tinggi hanya mampu membaca 2 kali. Wali kutub yang paling tinggi membaca Ismul A'zamnya Allah hanya 2 kali. Nabi Isa kuat 14 kali. Wa Thaha, dan Nabi Thaha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimun iku nabi yang terakhir. Tak tinggalkanlah kamu goyan kepada kesesatan. Wa Thaha, dan Nabi Thaha iku Nabi Muhammad, khatimun itu nabi yang terakhir. Tak tinggalkanlah kamu goyan kepada kesesatan. Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Alaihim itu atas seluruh para nabi tadi yang 25. Alaihim itu atas para nabi yang 25. As-salatu, adapun salawat dari Allah, wassalamu dan salam, wa alihim dan keluarganya nabi yang 25, keluarganya, anak istrinya, kecuali Nabi Nuh istrinya khianat, kecuali Nabi Lut istrinya juga khianat. Nabi Nuh istrinya khianat, Nabi Lut juga istrinya khianat. Ya, tidak termasuk wa alihim. Wa alihim dan atas keluarganya nabi yang 25, salawat dan salam dari Allah, madamat selaginya kekal, al ayyamu ialah beberapa hari, madamat selaginya kekal, al ayyamu ialah beberapa hari.
wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wa la nauma lahum wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wa la nauma lahum. Wal malaku, adapun seorang malaikat, alladzi itu orang. Wal malaku, adapun seorang malaikat, alladzi itu makhluk, bila abin dengan tanpa bapak, wa umin dan tanpa ibu. Seorang malaikat itu tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Diciptakan oleh Allah menjadi malaikat dari nur. Jadi Allah bikin adatnya. Adatnya manusia apa? Dilahirkan dari bapak dan ibu. Itu namanya adatnya. Tapi Allah menciptakan malaikat, nggak ada bapak, nggak ada ibu. Adatnya malaikatnya yang nggak ada bapak, nggak ada ibu. La akla, tidak ada makan, la syurba, tidak ada minum. Kekuatannya dari apa? Dari zikirnya. Malaikat ini waktu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, sudah enggak tidur, enggak lapar, enggak haus, enggak loyo, enggak letih. Otomatis. Karena adatnya Allah kepada malaikat, ya nggak makan, nggak minum, nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak kencing, nggak berak. Adatnya Allah. Jadi Allah kan adatnya beda-beda. Kalau adatnya Allah kepada bambu, nggak usah ada bambu lelaki, bambu perempuan, nggak usah. Ya bambu kan beranak, ya kan pohon bambu kan beranak. Tapi nggak usah dikatakan bambu lelaki, bambu nggak usah. Gak perlu. Tapi manusia Allah bikin adatnya, ya ada lelaki, ada perempuan. Tapi adat ini sebenarnya tidak pasti. Makanya Nabi Isa gak ada bapak, Nabi Adam gak ada bapak, gak ada ibu malah. Jadi Allah bikin adat kepada makhluk beda-beda. Adatnya manusia ada bapak, ada ibu, lapar makan, haus minum, nanti berak, nanti ngantuk tidur. Ini adatnya manusia yang Allah jadikan adat kepada manusia. Kalau adatnya malaikat, malaikat tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak makan, tidak minum, kuat, tidak berak, tidak kencing, gak masalah. Adatnya malaikat yang Allah bikin kepada malaikat begitu, beda-beda. Gak makan, gak minum. Kalau makan nanti ingin berak, ingin kencing. Malaikat nggak ada nafsu, nggak ingin makan, nggak ingin tidur. Adatnya kucing, bikin lelaki beri perempuan, nggak usah nikah. Kucing, adatnya Allah bikin adatnya kucing, nggak usah nikah-nikahan. Suka sama suka, kumpul, hamil, keluar banyak. Ini adatnya kucing yang Allah bikin pada kucing seperti itu. Adatnya burung, lebih sensitif burung. Cintanya suami istri sangat dalam sekali. Adatnya Allah adatnya burung yang Allah ciptakan pada burung beda dengan kucing. Adatnya kucing dengan kucing, adatnya manusia dengan manusia. Mungkin adatnya malaikat beda, adatnya jin beda, adatnya setan beda. Namanya sunnatullah. La akla, tidak ada makan, la surba, tidak ada minum, wala nauma, dan tidak ada tidur lahum bagi para malaikat. Jadi semua berporos kepada zikirnya kepada Allah. Malaikat ibarat letih, baca subhanallah kenyang, subhanallah nggak haus, loyo subhanallah kuat. Malaikat yang memanggul aras berapa triliun ton itu aras.
makhluk yang terbesar, intan permata yang merah dipanggul oleh 4 malaikat. Dalam waktu itu salaf Allah Ta'ala ada di arsy. Tapi tidak bermakna Allah butuh kepada arsy, tidak. Allah tidak butuh pada makhluk. Karena saya mengatakan Allah di arsy, Allah butuh kepada arsy, kafir. Enggak butuh. Hanya Allah Ta'ala bilang sendiri Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa 7 kali di dalam Al-Quran. Ya kita ngikut Allah. Ini bukan istiwaul khalq, istiwaul makhluk alal makhluk, bukan. Bagaimana istiwaul rahman alal arsy bila kaifin wala tashbihin wala ta'wilin? Akal manusia tidak sampai ke situ. Akal manusia terlalu kecil, terlalu sempit. Sedang istiwaullah al arsy sangat perkara besar yang akal manusia tidak muat. Jadi bila kaifin wala tashbihin wala ta'wilin wal bitafidin diserahkan pada Allah. Allah yang tahu. Kita tidak mampu ke situ-situ. Hadisnya Bismillahirrahmanirrahim. Anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Abbas pamannya Rasulullah. Anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu annahu benarnya Abbas sampai itu mendengar Abbas Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, keadaan bersabda ialah baginda Rasulullah, dzaqatu mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Dzaqo mencicipi tu'mal iman kepada rasanya iman, man ialah orang. Dzaqo mencicipi tu'mal iman kepada rasanya iman, man ialah orang. Radiya yang ridho ialah man billahi kepada Allah, rabban sebagai Tuhannya. Wabil islami dan ridha dengan Islam, dinan sebagai agamanya. Wabi Muhammadin dan ridha dengan Nabi Muhammad Rasulan sebagai utusan Allah. Jadi orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, ridha Islam sebagai agamanya, ridha Nabi Muhammad sebagai utusannya, maka orang ini akan merasakan nikmatnya iman. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhan kami. Ya Allah, aku ridho Islam sebagai agama kami. Ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan yang diutus kepada kami. Ridho. Orang seperti ini akan dzaqo tu'mal iman, akan mencicipi nikmatnya iman, rasanya iman. Maka sebagian para ulama salah satu dalam ta'limnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sebagian ulama yang muqaddimah pengajiannya ada raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rahu Muslim, hadisnya sahih. Rahimahullah wa ja'ala qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Hadis yang ketujuh, An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabdailah baginda Nabi, thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Thalathun adapun perkara 3, man itu adapun barang siapa, kunna itu berada ialah salat, fihi itu di dalam man, wajada maka menemukannya lah man, halawatul iman kepada manisnya iman. Jadi thalathun ini menjadi mubtada. Thalathun adapun perkara 3, man menjadi khobar dan mubtada lagi. Man menjadi khobarnya thalath dan menjadi mubtada lagi. Man syartiyah. Thalathun adapun perkara 3, man itu adapun barang siapa, kunna jadi khobarnya man. Kunna itu berada ialah thalathun, fihi menjadi khobarnya kunna. Fihi itu di dalam man ada 3 perkara. Barang siapa orang yang 3 perkara ada dalam dirinya,
wajada, menjadi jawabnya man syartiyah. Wajada maka menemukan ialah iman, halawatal menemukan ialah man, halawatal iman kepada manisnya iman. Ada perkara tiga. Barang siapa orang yang perkara tiga ini ada di dalam orang ini, maka orang ini akan menemukan manisnya iman. Rugi kalau kita tidak menemukan manisnya iman. Satu, ayakunallah, ayakunah nak berada Allahu, ayakunah nak berada Allah ialah Allah, wa rasuluhu dan utusan Allah, ahabbaiku lebih mencintakan, ilaihi kepada man, mimma dari perkara-perkara siwahuma yang selain Allah wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya sangat dicintai daripada yang lain. Cinta kepada Allah dan Rasulnya ini luar biasa. Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada yang lain. Yang kedua, wa yuhibba dan dak cinta ialah man al-mar'a kepada orang lain. La yuhibbu tidak cinta ialah man kepada mar'a illa lillahi, terkecuali karena Allah. Kalau cinta kepada orang lain ya karena Allah lagi. Cinta kepada istri kamu karena Allah, karena solehahnya. Oh, cantik dan itu nanti belakangan. Karena solehahnya, karena takwanya, karena akhlaknya baik. Cintanya kalau masalah cakepnya nanti belakangan. Cinta kepada orang lain, tidak cinta kepada orang lain kecuali karena Allah juga. Motifnya motif agama dalam cinta ini. Yang kedua. Yang ketiga, wa yakroha dan hendak benci ialah man, ayyauda pada hendak balik ialah man fil kufri di dalam kekufuran, kama yakrohu seperti olehnya benci ialah man ayuk zafa'an akan dicemplungkan ialah man finari dalam api. Rahul Bukhari. Dia benci kalau kembali dalam kekufuran seperti benci dicemplungkan dalam neraka. Nah, orang ini dulunya pernah kafir. Orang seperti ini, seperti para sahabat, kan dulunya pernah kafir. Jadi merasakan kekufuran itu benci. Nah, kalau kita kan nggak pernah kafir, ya kita nggak bisa ngamalin ini. Wa ayakroha ayyauda fil kufri kami nggak bisa, karena kita belum pernah kafir sih. Yang bisa para sahabat-sahabat yang dulu yang pernah kafir masuk Islam. Benci kalau kembali kafir yang pernah dialami dulu, sepertinya benci kalau dicemplungkan dalam api. Yang ketiga ini kita nggak bisa ngamalin karena kita belum pernah kafir. Kecuali orang yang dulu Nasrani sekarang masuk Islam bisa itu. Bisa. Rahul Bukhari rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nisabnya kambing aja lah. Faslun ayahada faslun wa awwalu nisabil ghanam, adapun permulaan nisabnya kambing arbauna itu 40 kambing. Wa fiha dan itu di dalam arbauna syatun, adapun zakat kambing jad'atun yang sudah poil giginya, minat dhani dari kambing domba, awthaniyatun atau umur 2 tahun, minal ma'zi dari wedus kacang.
wedus yang kecil. Jadi orang punya kambing 40 kambing, itu zakatnya wedus yang sudah poel giginya. Jadi wedus domba. Poel giginya ya enggaknya setahun lebih. Ini kalau orang pelihara kambing tahu, oh ini sudah poel giginya setahun lebih. Satu zakatnya 40 kambing, zakatnya kambing satu yang sudah poel giginya, kira-kira umur setahun lebih dari kambing domba. Al-thaniyatun, atau kambing yang masuk umur tahun kedua, minal ma'zi, dari wedus kacang, wedus kecil. Kan ada wedus domba yang besar, ada wedus kacang, wedusnya kecil, kerikil. Kalau wedus kecil, kerikil sudah masuk 2 tahun umurnya kan ya. Nah, wedus kibas itu masuk dokni, wedus Australia, wedus Jawa, ya kan? Kalau wedus kacang yang kecil, wedusnya kecil, kerikil. Kalau orang dulu kalau mau haji itu jual 40 kambing orang dulu. Orang dulu mau haji itu pelihara kambing 40 biji dijual. Itu naik haji. Dia haji dulu lebih mahal daripada sekarang. Sekarang kalau domba yang bagus 1 biji sudah 3 juta. 10 sudah 30 juta sudah bisa berangkat haji. Dulu 40 kambing dijual baru bisa berangkat haji dulu. Jadi sudah murah sekarang sebenarnya. Kalau orang haji dulu jual lembu 6. Kamu pelihara lembu 6 dijual, naik haji 1 orang. Wa fi mi'atin, dan di dalam 100, wa ihda wa isrin, dan 121 kambing, syatani, adapun zakatnya 2 kambing. 121 kambing, zakatnya 2 kambing. Ya kambing yang sudah gede, yang sudah poel umur 2 tahunan. Wa fi mi'ataini, dalam 200, wa wahidatin, dan 1. Kamu punya kambing 201. Salatsu syahin, adapun zakatnya 3 beberapa kambing. Kamu punya kambing 201, zakatnya 3 kambing. Wa fi arba'i mi'atin, dan di dalam 400 kambing, kamu punya 400 kambing, zakatnya arba'u syahin, adapun 4 beberapa kambing. Kamu punya kambing 400, zakatnya 4 biji. Tsumma fi kulli mi'atin syatun. Tsumma fi kulli mi'atin, kemudian itu dalam setiap 100 kambing, syatun, zakatnya kambing 1. Kalau sudah 400, 500, 600, itu setiap 100 zakatnya 1. Melihara kambing itu di daerah yang banyak rumput, sehingga kambingnya bisa digembala. Kalau di kota begini, mau gembala kemana? Kalau kamu hidup di tepi kampung, di sana ada sungai besar, tanggulnya sungai besar itu banyak rumput, kamu gembala. Kambing itu digembala, jangan taruh di kandang kamu mikulin rumput di situ. Kalau kambing digembala kan dia makan sesuai yang dia selera. Seperti kan kamu hidup di tepi kampung, di pegunungan, di situ ada sungai besar, tanggulnya sungai banyak rumput.
400 kambing ringan digembala, zakatnya 4. 505. Allahu a'lam. Sallallahu ala yasin Ahmad al-Hadi al-Amin. Sallallahu ala yasin Ahmad al-Hadi al-Amin wa alihi al-muqarrabin sahbihi wa tabi'in wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Hafidhna kull al-Qur'an jawidna talqal lisan. حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان. فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان. فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان. صلى الله أحمد الهادي الآمين. صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين. باعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن. باعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن. أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان. أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان. صلى الله على ياسين وصحبه وآله المقربين وصحبه والثقال في الميزان واللقاء بالغفران. والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان. والدخول في الجنان والنظر بالرضوان. صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين. صلى الله على ياسين أحمد الهادي